Ajar kami Tuhan, ajar kami setiap kesempatan demi kesempatan yang kami lalui, yang ada di depan kami. Biarlah mata hati rohani kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak mau kami memberitakan firman-Mu, tetapi kami sendiri ditolak Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang Kristen yang akhirnya Kau tolak Tuhan. Biar hidupmu Tuhan yang berkarya. Jangan ingin menjadi orang lain. Jangan ingin menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Tuhan akan berkarya dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini yang indah, biarlah hari-hari ini menjadi harimu untuk pemulihan kebesaran dan kekuatan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas sukacita-Mu. Terima kasih Bapak. Yang percaya sama-sama katakan. Oh
ini kami sepakat kaum pria mengadakan Hanas, ya, ibadah Hari Nasional Kaum Pria di Asia. Ya, pada saat hari ini kita berbicara tentang integritas orang percaya. Haleluya. Saya kurang kenceng ya. Biasa tambah. Haleluya. Haleluya. Integritas orang percaya. Ngomong-ngomong teman-teman, adik-adik kelas saya. Haleluya. Gimana kabarnya? Haleluya. Haleluya. Semangat ya, sekarang beberapa saat nanti masih ada online ya, ada onsite ya. Enggak apa-apa, tetap semangat. Haleluya. Kita berbicara tentang integritas teman-teman. Kebetulan kaum prianya di BSC Apache terbatas. Tapi Tuhan kirimkan kaum pria dari yang lainnya. Yang penting kaum pria. Tetapi tema ini untuk semua. Ya, integritas itu apa sih? Kata-kata yang paling sederhana. Definisinya, orang yang bisa dipercaya. Berarti otomatis orangnya jujur. Yang gitu ya, tidak suka bohong. Atau kata orang dosa-dosa dikit demi kebaikan ya terserah. Pokoknya integritas itu orangnya bisa dipercaya. Ya, orangnya bisa dipercaya. Ternyata tidak hanya untuk kaum pria, kaum hawa, kaum muda dan semuanya yang namanya integritas ini penting. Cuman kebetulan tema tahun ini kaum pria BSC mengambil yang namanya integritas. Komplitnya itu boost your capacity. Ya, boost. Teman-teman tahu namanya boost itu booster itu loh, ya. Booster itu buat apa toh? Penguat, ya. Sinyalnya biar kuat. Router kalau di WiFi, internet, ya. Penyambung, jadi mendorong kapasitas kemampuan. Sementara kadang kita tidak tahu, ya Tuhan kemampuan saya apa, gitu kan? Saya sudah sedikit mengkritisi teman-teman di SDA, ya. Saya saat ini memang belum apa-apa, tapi saya sudah dipercaya termasuk seragam ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk sombong enggak, tapi paling tidak kita punya peran, ya, punya peran bisa berbuat sesuatu daripada banyak nuntut tapi tidak pernah ikut, gitu. Banyak minta nggak mau bertindak. Wah, kalau seperti ini mending mati saja, katanya Pak Kincer. Ya. Kincer itu dosen saya itu kejam sekali kalau ngomong mati aja. Sadis sekali. Tapi benar juga tak pikir, daripada nggak berguna buat apa? Doang gitu kan. Haleluya. Integritas. Jadi artinya kalau boleh dikatakan pendek, orang percaya yang bisa dipercaya. Ini orang percaya pada Tuhan Yesus tuh habis ya. Orang percaya. Jadi selama ini kita ngaku orang-orang Kristen, amin. Dikatakan orang percaya, tapi integritasnya belum tentu. Termasuk juga saya. Saya juga lagi berbenah. Saya tidak malu-malu kalau mengatakan kekurangan saya. Mengatanya kurang tinggi, kurang ganteng, kurang cakep ya jangan-jangan ya. Katakan aja, ya. Maaf, sedikit body shaming. Pas ditutup, saya kurang tangan, memang Tuhan izinkan tangannya tidak ada. Ya sudah bilang aja, kalau gitu kan. Tapi tidak mengurangi integritasnya. Amin, maksudnya tuh. Percaya, ya. Haleluya. Ataupun yang lainnya. Atau mungkin saya kurang pintar atau kurang apa. Kita semua mau belajar. Nah ini kita kekurangan menjadi orang percaya. Ya. Banyak ngomong, banyak minta, ya susah seperti itu. Tapi ya sudahlah, kita mau berbenah sama-sama. Kalau mau, ya. Tapi izinkan Tuhan ini, ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 8 akan sama-sama kita baca. Haleluya. 1 ayat saja, tapi komplitnya adalah 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Ini komplitnya teman-teman ya. Itu yang menjadi tema dari kaum pria GSCA atau bahkan semuanya umat ya. 2 Petrus 1 ayat 8 di sini sudah ada. Yuk sama-sama kita baca sama-sama sambil berdiri. Oke, haleluya. Oke, sudah 1, 2, 3. Yes, amin. Silakan duduk. Nah, saya ulangi lagi ya. Ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, syaratnya dengan berlimpah-limpah. Berkelimpahan kita ini, ya, ingat berkelimpahan. Padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Gimana ada giat? Semangat aja tidak ada. Bawahnya tidur melulu misalnya. Orang seperti itu katanya Pak Penco, mati saja. Saya pulang, jam sekali ya. Tapi ya, tak aminkan aja. Saya terpacu oleh beliau. Karena
memang menyakitkan telinga ya, menusuk hati ya. Dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat. Dan yang terakhir, berhasil dalam pengenalanmu. Hanya untuk kenal Tuhan Yesus aja, prosesnya nanti sama-sama kita belajar. Yang namanya integritas itu ya. Orang yang sudah percaya ya, katanya kita orang percaya kepada Tuhan Yesus tapi juga masih dipertanyakan. Begitu ya. Tidak apa-apa. Masih kalau khotbah jelek kayak gini juga tidak apa-apa. Yang penting masuk ya. Ternyata yang di sini dikatakan yang mengatakan apa kita Rasul Petrus. Sementara saudara kita yang lain kita Kristen itu berangkatnya dari Paulus. Begitu kan? Nah, teman-teman kalau lihat itu ayat 5. Oke. 2 Petrus 1 ayat 5 firman Tuhan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mengarahkan kepada imanmu, kebajikan dan kepada kebijakan pengetahuan. Haleluya. Silakan dulu. Lihat Bapak Ibu ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Saatnya sungguh-sungguh. Giat akhirnya. Itu kalau syaratnya berlimpah-limpah. Oke ya. Itu kita selama bisa mengerjakan pekerjaan di ladang Tuhan, ya saya ini teman-teman muda ya, tergabung di kegiatan kaum muda, sekarang sudah tua, saya ngikut aja, saya ngeyel ya. Di sini teman boleh tahu itu siapa? Isai, itu tahu ya. Saya sampai sama orang muda dikatakan gini, saya itu dikamuk-kamukkan. Tahu enggak? Dikamuk-kamukin saya ini tua. Yang ngomong saya itu muda. Kamu loh kan, gak berhikmat. Bisa gak berhikmat. Nanya-nanya kamu kemana-mana sampai sakit. Itu orang muda, orang kamu nih. Sekarang bayangin bapak gembala saya. Bapak gembala kamu itu bapak bayangin. Atau Pak Lisa kamu-kamunya gitu misalnya. Sakit hati tuh. Oh, orang gak punya etika, tapi gak tahu karena itu bentuk sayangnya sama saya. Mas Yuda, teman-teman yang main musik pasti tahu yang namanya augmented. Amin. Kunci dasar yang namanya augmented. Artinya apa? Diperbesar. Also itu digedein ya. Kunci itu misalnya kunci C itu dengan kejeringan yang sama, dengan tombol yang sama, itu nadanya seperti lebih besar. Itu namanya augmented aux. Sementara soma itu adalah tubuh. Dan kalau kita baca aux soma berarti awake gede. Saya di sini mas saya tidak ada. Ini bukan body shaming, bukan ya, tapi paling tidak seperti itulah yang namanya iman berkembang, berprogres ya. Jangan yang terus-terus, jangan malu ya. Udah ya, tetap bertumbuh karena iman tidak nampak di depan mata. Betul ya Pak ya? Haleluya. Betul ya Bapak Ibu Saudara. Ausi soma pertumbuhan berarti awalnya gede, bertumbuh setiap saat, melebarkan diri ke atas juga. Itu loh ya. Ini masalah iman. Nah, kemudian ada rentetan yang luar biasa akan saya baca dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 panjang ya. Langsung aja saya potong. Berusaha untuk menambahkan kepada iman kita ini kebajikan. Nanti kita akan mulai sebentar sedikit tentang kata-kata termasuk kebajikan. Kemudian di sana ada pengetahuan. Kemudian di sana ada penguasaan diri, kesalehan, kasih akan saudara-saudara dan kasih kepada semua orang. Ya, dikatakan seperti itu. Nanti kita akan mulai sedikit-sedikit, oke? Mungkin bisa ditampilkan multimedia. Nah, ini untuk menjadi pria integritas dan semua kaum, ya, khususnya pada saat ini momen karenanya kaum pria. Nah, kalau kaum pria satu aja tidak ada di sini, melewati ini semua akan sedikit dipertanyakan, ya. Kalian akan sedikit dipertanyakan kebajikan. Nah, teman-teman kalau memaknai kebajikan itu kira-kira apa ya? Kebajikan mungkin kebaikan gitu ya, boleh kebaikan karena ini berkaitan dengan yang namanya moral. Kalau sudah akhlaknya baik sampai kapan pun juga baik. Apakah yang baik juga bisa berubah? Bisa. Kebajikan ini berkaitan dengan moral, akhlak. Nih, jadi artinya apa? Kalau kita boleh, kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita tinggal menjadi punya hal-hal baik dalam diri kita. Ini wajib ya teman-teman ya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman.
ya, untuk menjadi pribadi yang berintegritas itu ya. Salah satunya adalah iman sudah punya, tapi mesti kelakuannya bujang, ya kan dipertanyakan. Betul ya? Haleluya. Kebajikan berkaitan yang namanya moralitas. Oke, next, pengetahuan yang sekolah-sekolah teologi masih tahu ya, dari kata aslinya namanya gnosko. Dari gnosko kita tahu namanya gnostik. Betul ya? Ada aliran gnostik yang dibawa oleh Basilides. Nah, ini sejarah gereja. Nanti teman-teman juga diajar sampai hancur nanti ya, ilmunya seperti ini. Dan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya juga udah ngalamin 4,5 tahun teman-teman. Itu ya. Saya juga nggak mau online, saya mau datang ke sana sampai banyak meletus di hutan. Saya dorong, tahu-tahu mesinnya mati, saya dorong. Saya pengen ngerasain bapak gembala saya itu kalau sekolah diwangi celananya selama 4 tahun atau 3 tahun, celananya cuma 1. Misalnya gitu, bayangin. Nah kita ini bisa ganti-ganti celana sampai kapan kok? Model seperti apa ada? Orang seperti itu jatuh bangun. Memang saya keras hati ya, tapi juga saya belajar untuk berlembut hati. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Habis iman, kita berikanlah namanya kebajikan. Kemudian kita berikan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Segalanya. Gnosko, ya. Gnostik itu Bapak Ibu Saudara, kalau masalah iman dipertanyakan, benar enggak Tuhan itu ada? Mana buktinya? Maka dari kami juga gitu. Ada kemarin kita berbincang-bincang sama orang muda di sini dan Ibu Gembala mengatakan, ibu dan kita, kampus kita meninggalnya karena kecelakaan. Kok bisa loh Tuhan itu orang-orang yang jelas-jelas bagi kita itu orangnya pelayanan juga kita matinya kecelakaan. Jangan sakit hati, saya bilang ini faktor aja. Berarti firman Tuhan dia dan amin dong. Itu bahasa aslinya sebenarnya bukan kecelakaan, tapi petaka, musibah. Ya bahasanya aslinya. Dari kata filio ya, filio itu kasih apa? Kasih sesama. Kasih sesama. Ya ingat, di Alkitab tidak pernah menulis kasih, berbagai macam kasih. Yang ada cuma 2, ya, agape sama filio. Udah itu aja. Selebihnya itu tafsiran yang lain-lain ditambahkan. Tidak ada. Setua kita tidak pernah tulis yang namanya kasih-kasih yang banyak, eros, terus storsi, tidak ada. Ya, ini harus kita pahami. Nah, kalau tidak percaya, buka Alkitab sabda, lo enak toh? Itu dikira bohong, begitu kan? Kalau saya bohong hari ini, maka saya termasuk dosa-dosa. Maka tertutulah saya. Lebih baik bagi orang seperti saya ini dicemplung kali, dibanduli waktu cemplung kali. Tahu, dibanduli waktu batu bilangan, dilempar ke laut. Kalau saya biasa, dan saya tidak mau jadi biasa. Itu ya, haleluya. Kasih akan saudara-saudara yang lain. Salah deh. Ini kasih untuk saudara seiman. Ya, ditulis dengan filia. Kasih sesama. Tapi yang aneh adalah kasih akan semua orang. Ditulis apa? Agape, bukan. Ditulis dengan agape, kasih tanpa syarat. Apa mampu kita ini? Orang model kayak kita ini berapa kali mampu? Apalagi saya. Ya. Hanya untuk saudara seiman, saya ke Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus hanya mengatakan cukup kasih sesama aja dah gitu. Cuma seperti itu ya. Nah kemudian yang berikutnya, kasih akan sesama semua termasuk saudara kita. Musuh lebih-lebih, setru lebih-lebih. Kasihnya berbentuk apa? Agape. Agape. Jadi ingat saya sebentar, akan saya sampaikan pembagian kasih ini saat di Yohanes, ya kitab Yohanes, di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, ya Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Di bagian mengerjakannya tidak ada, pasti malas-malasan. Tapi saya lihat di sini muka-muka tidak ada orang malas, tidak ada. Tidak ada waktu, saya tahu. Yang pasti itu ya, haleluya. Syaratnya kita berkelimpahan begitu. Ayo kita berikan hati kita ini untuk melakukan sesuatu. Jangan meminta macam-macam, tapi memberi sedikit, malah belas dan memberikan apa-apa, menuntutnya banyak, ya. Sekali lagi kalau Pak Firjo, dosen saya bilang mati aja orang itu, ya, sadis sekali. Haleluya.
Karena apa? Gak berguna. Ya, cepat-cepat moto itu maksudnya. Mata itu jadi wah aku enak gitu loh. Buru-buru kok mau denger suaranya, denger namanya aja udah pasti nggak pada matiin aja sih orang ini. Seperti itu. Jangan sampai kita ada perubahan untuk ini, ya. Mungkin saya kadang-kadang muka saya gini, kadang itulah ya. Itu teman-teman tahu lah ya, haleluya. Itu kayak bahasa saya. Saya juga mau belajar lebih seperti Tuhan Yesus. Mukanya damai sejahtera, gitu bawa senyum, udah itu pengen, bukan orang stres, yang itu ya. Yang lihat-lihat senyumnya gitu ya. Kalau ada orang lawan bicara senyum berarti ya. Kalau sudah senyum sendiri berarti baik. Oke, giat karena kelimpahan. Syaratnya itu Bapak Saudara, yuk kalau punya angan-angan kerjakan sama-sama. Kita pribadi nggak bisa, kita makhluk sosial. Kalau Bapak Ibu terutama kaum pria pada saat hari ini kalau mau membangun kaum pria, yuk kita bangun. Dengan keadaan kita kemiskinan kita pun juga sama, kita kerjakan. Ya, saya ditembak sama wilayah tahun depan bulan September ini Pak Okta harus punya rancangan kerja buat tahun depan kaum pria. Lu bayang loh. Nah kalau kita lemah-lemahan masih masalah, ya itu perlu dipertanyakan integritas. Haleluya. Giat karena kelimpahan dan lebih lagi berhasil dalam pengenalan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara sekali lagi saya katakan tadi, kita ngeklaimnya luar biasa, betul ya? Kita memvalidasi diri, kita butuh pengakuan saya orang Kristen kenal Tuhan saya. Ada masalah kejang-kejang. Nah, kan dipertanyakan orang seperti itu, kan? Mana ketaguhannya? Jangan asal urut doang gitu ya, haleluya. Berhasil dalam pengenalan. Inilah puncak keimanan kita, Bapak Ibu Saudara. Semua melalui proses itu, please deh. Memang tidak sempurna, tapi Tuhan tahu kekurangan kelemahan kita, amin. Dan itu yuk kita kerjakan. Jangan untuk lebih, ya. Jangan untuk lebih. Muka yang cantik, muka yang ada jangan dimasam-masamkan, ya. Haleluya. Nih, ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, semangatnya itu ada tidak hanya satu perkara itu melakukan kebajikan tadi, ya toh pengetahuannya, wah saya masih semangat. Kalau ada yang mendanai S2 saya berangkat, S2, S3 berangkat, S4 saya berangkat, semua karena pas buat saya, karena apa yang bisa saya kerjakan Tuhan, itu ya, haleluya. Kamu akan dibuatnya menjadi giat. Syaratnya giat ini adalah kelimpahan. Kelimpahan itu juga harus tahu penguasaan diri, tolong kendalikan juga. Gitu. Kalau api yang sedikit ini nggak bisa terjaga, gitu, sampai besar bisa bakar rumah orang, bikin kerugian banyak hal. Kan itu ya. Haleluya. Haleluya. Dan yang terakhir adalah berhasil dalam pengenalan. Itu toh kata-kata kenal, tahu, pengetahuan dari kata yang sama itu dengan kata ginosko. Itu dengan kata ginosko, kelanjutan, terus berkelanjutan terus harus dilalui. Ya Bapak Ibu sekalian, semampu kita yang kita ingat ini. Haleluya. Maka dasar keimanan orang percaya ini seperti kita, dasar kita melakukan iman kita ini akan didorong oleh karena kasih. Kalau di dalam Petrus tadi dikatakan waktu itu tadi ada namanya kasih Bilia sama agape. Itu kan kita kerjakan. Kita minta bimbingan Tuhan. Seberapa yang bisa saya berikan yang namanya agape sama Bilia ini ya Tuhan kepada saudara saya. Haleluya. Yang terakhir, maka puncak integritas orang percaya adalah pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah Tuhan hanya mau mengenal Tuhan kita sehingga kita percaya. Sekalipun kita seorang penjahat sekalipun Tuhan hanya mau, Tuhan hanya butuh hasil akhir seperti apa. Dia kenal kan? Sama seperti seorang penjahat di sebelahnya Tuhan Yesus saat itu dia hanya mengenal Tuhan karena dia percaya. Dia bawa dirinya ke Firdaus, tempat yang orang-orang benar dibenarkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang baik. Kami senantiasa mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Perkenan yang luar biasa ya Bapak bagi kami pada saat hari ini.
ada di dalam mulut dan hati kami. Berterima kasih tiada batas ya Bapa untuk kebaikan. Maka pada saat hari ini kami kalau boleh mendengar dan firman tentang bagaimana kami menjadi orang yang bisa dipercaya, berintegritas sebagai orang percaya kepadamu. Bapa, kami memohon Roh Kudus menuntun memimpin kami. Jangan biarkan kekerasan hati kami melingkupi kami, tetapi kerendahan hati, kelembutan hati kami untuk kami siap diubahkan setiap saat, setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Oh haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Saudara-saudara, tanda kasih Tuhan. Tuhan memberikan peladan roti ini yang untuk dipecah-pecahkan. Setelah itu sudah ambil bagian itu, kita ambil dalam diri kita, kita akan menyatu dengan ini. Amin. Setelah itu disiram dengan anggur ini. Ini merupakan darahnya Tuhan. Akan menyatu dalam diri. Setelah kau ambil ini, kita beriman dari kedua unsur ini dengan iman, merubah, menguatkan iman kita. Kita menjadi orang baru. Amin. Amin. Yang kemarin hilang, dosa-dosa kita hilang, kejadian hilang dan diganti baru oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ingin mengambil bagian ini, yang Tuhan kuatkan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, orang berkuasa sanggup melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Nyata yang berkuasa sanggup melakukan mukjizatmu di hidupku. Dan kita terima roti ini adalah persekutuan yang dipecah-pecahkan, kita pecah-pecahkan. Inna para dan kita sebagai terima roti dan makanlah. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi cawan ini di atas kepala kita. Cawan ini adalah gambaran darah Kristus yang dipecah-pecah, diteteskan karena dosa. Alkitab mengatakan, seberapa banyak yang makan dan minum cawan ini, dia menjadi orang yang baru. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Innallah banggakan bangsa. Lepaskan.
Amin, saudara. Saudara bisa merasa amin. Setelah itulah kita disebut menjadi prostra. Akhir disebut prostra. Prostra itu. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan memberi yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Kau berkati kami dengan secara rohani Tuhan. Kami percaya iman kami akan Kami sekarang menjadi orang-orang baik, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dilimpahkan rahmat dan kemurahan luar untuk gereja-gereja akhir zaman ini.
Diberkati rumah tangga kami, hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak sekolah apapun diberkati Tuhan. Dalam persembahan kami, baik perpuluhan, baik persembahan puji-pujian, ucapan syukur, diberkati nama Tuhan. Dinas, Rata, Wata, Kana, Wilasa. Sekarang saudara, oleh kemurahan Allah, kami memohonkan kiranya Bapa, kiranya anugerah-Mu, pertolongan-Mu, rahmat-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Putra Roh Kudus, turunlah berkat Tuhan atas kita semua. Semua katakan amin. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and I will see a star. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing into something big, better than before.